Shalom, selamat datang di channel Legion of Jesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sedang heboh terjadi di Yerusalem, yaitu fenomena api Roh Kudus. Di mana kejadian ini sudah berlangsung lama dan membuat banyak orang bertobat mengikuti ajaran Yesus Kristus. Sebelum membahas lebih lanjut, untuk Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe agar bisa mendapatkan pemberitahuan setiap kami update video baru. Saudaraku, Paskah telah menjadi perayaan iman terbesar yang dirayakan oleh umat Kristen. Di banyak negara, Paskah membawa keunikan tradisinya. Tujuannya sama, merayakan sukacita kebangkitan Kristus. Sorak meriah terdengar memenuhi sudut-sudut ruangan gereja yang gelap, bersamaan dengan sepercik api yang mulai menyala. Api itu lalu diteruskan dari tangan ke tangan dengan lilin yang digenggam setiap orang di gereja itu. Dengan api itu, gereja menjadi hidup dalam kobaran cahaya, asap, dan dupa. Tak lama kemudian, sekelompok anak muda memainkan gendang dan bernyanyi. Kata-kata yang diucapkan terdengar berasal dari bahasa Yunani. Kami adalah pengikut Kristus, berada di sini selama berabad-abad dan akan tetap seperti ini sampai selama-lamanya. Amin. Selama lebih dari 1200 tahun, ritual api kudus menjadi tradisi yang terus dirawat di Yerusalem. Tradisi ini hadir setiap kali Paskah, yang ditandai nyala api yang, secara ajaib, muncul dari kuburan Yesus yang gelap. Nyala ini melambangkan kebangkitan yang telah terjadi. Ritual api kudus ini adalah sebuah tradisi kuno namun kontroversial. Konon, tradisi ini sudah ada sejak abad keempat. Eusebius dari Kaisarea dalam sebuah catatan menceritakan bahwa pada tahun 162, koster gereja di Yerusalem, yang sedang bersiap merayakan kebangkitan Kristus, mendapati bahwa mereka tidak punya minyak lagi untuk mengisi pelita. Selanjutnya, Uskup Narcisus dari Yerusalem memerintahkan agar pelita diisi dengan air dan kemudian dinyalakan. Ajaib, pelita itu menyala. Dalam catatan lain yang ditemukan Kepala Pusat Studi Keagamaan Institut Eropa, Roman Lunkin, ditemukan juga sumber dalam bahasa Arab yang membahas keajaiban ini. Pada abad-abad pertama penyebaran Kristen, terdapat aturan pemberkatan dan menyalakan lampu malam sebelum misa Paskah di gereja Makam Kudus. Lama-kelamaan, tradisi ini berubah menjadi perayaan dan dikenal sebagai keajaiban turunnya api. Upacara yang menjadi bagian dari gereja-gereja Ortodoks Yunani dan Armenia ini dimulai dengan memadamkan semua lampu di dalam gereja. Pintu ke tempat yang dianggap sebagai lokasi penguburan dan kebangkitan Yesus, menjadi tempat cahaya dan dimeteraikan dengan lilin. Pada salah satu bagian tradisi, para imam berarak mengelilingi makam sebanyak 3 kali sebelum masuk ke dalam. Setelah menunggu beberapa saat, nyala api pun muncul. Salah satu imam menyalakan lilin di tangannya, dengan api yang berasal dari makam suci tadi. Dari sana, api itu dibagikan di kedua sisi makam kepada pembawa obor dari gereja Ortodoks Yunani dan gereja Ortodoks Armenia. Pembawa obor itu berlomba menaiki tangga, untuk menjadi yang pertama membawa api ke balkon atas. Kini, pada Sabtu Kudus, Vigili Paskah, Patriark Gereja Ortodoks Yerusalem, bersama Uskup Gereja Armenia, akan memasuki rotunda gereja Makam Kudus. Disinilah diyakini sebagai tempat Kristus dimakamkan dan berdoa. Api itu sendiri, menurut umat Ortodoks, dinyalakan dalam lampu ikon yang menggantung di atas makam Kristus. Patriark Gereja Ortodoks Yerusalem dan Uskup Gereja Ortodoks Armenia menyalakan ikatan lampu-lampu tersebut dan keluar untuk menyapa umat. Pada momen ini, ribuan peziarah serta orang-orang Kristen setempat dari semua denominasi, berkumpul di Yerusalem. Umat mengambil bagian dan menyaksikan acara tahunan ini. Selanjutnya, dengan penerbangan khusus, api kudus ini dibawa beberapa negara di mana terdapat umat gereja Ortodoks Yunani dan gereja Ortodoks Armenia. Pada abad yang lalu, api kudus juga dibawa dari ke seluruh dunia dengan kapal uap ke Odessa melalui Laut Hitam. Ada sekitar 3.000 umat yang berasal dari berbagai denominasi Kristen ikut serta dalam tradisi tahunan ini. Peziarah Kristen Ethiopia bertugas memegang lilin selama upacara api kudus atau cahaya suci di Biara Sultan, Dir al-Sultan, yang terletak di atap gereja Makam Suci Yerusalem, Palestina. Cahaya ilahi, itu muncul pada Sabtu. Nyala api itu lalu menyalakan ribuan lilin yang berada di setiap genggaman peziarah. Persebaran api itu tidak berhenti sampai ke jalan-jalan sempit dan rumah-rumah Kristen di kota Yerusalem. Fenomena ini mengagetkan banyak orang. Sekelompok muslim pada masanya melakukan eksperimen, mereka tidak menggunakan lilin biasa, bahkan mencabut sumbunya dan mengganti bahan yang tidak dapat bereaksi dengan bahan kimia apapun. Eksperimen ini dilakukan untuk memastikan tidak ada trik kimia yang tersembunyi. Hasilnya sangat mengejutkan, api tetap muncul bahkan dalam kondisi tidak ada sumbu yang terbakar secara alami. Peristiwa ini terjadi pada masa Muslim menguasai Yerusalem. Bahkan ketika mereka merobohkan sebagian tembok Makam Kudus,
Api suci tetap muncul di sekitar tempat tubuh Yesus dibaringkan. Setelah gereja dibangun kembali oleh umat Kristen, dan wilayah tersebut diambil ahli dari kekuasaan Muslim, api tersebut tetap turun setiap tahunnya melalui atap basilika terlihat seperti burung merpati. Fenomena ini mengagetkan banyak orang. Bahkan dikisahkan banyak Muslim yang berpindah menjadi Kristen setelah menyaksikan mukjizat tersebut. Merasa situasi ini mengancam, sang Khalifah memerintahkan agar semua sumbu lilin dicabut dan diganti, berharap tidak ada lagi api yang menyala. Yang terjadi justru sebaliknya, api suci tetap turun dan menyalakan semua lilin. Yang terjadi adalah api tetap menyala, hingga akhirnya setelah 3 kali mencoba, Khalifah berkata, "Kami tidak tahu apa ini, tetapi ini bukan trik." Fenomena api suci ini telah berlangsung lebih dari 1700 tahun. Dalam sebuah dokumentasi film, seorang wanita bernama Julie Avanti mengunjungi gereja Makam Kudus dan menerima api suci secara langsung. Dia membawa 2 lilin. Satu dinyalakan dengan pemantik biasa dan satu lagi dengan api suci. Saat kedua lilin tersebut didekatkan ke sepotong linen, lilin yang dinyalakan dengan api biasa langsung membakar kertas sampai habis. Sementara itu lilin dengan api suci hanya membakar permukaan kertas menjadi hitam tanpa merusaknya secara menyeluruh. Kejadian ini semakin memperkuat keyakinan bahwa api suci bukanlah api biasa dan bukan pula hasil rekayasa manusia. Inilah yang menyebabkan dokumentasi dan film tentang fenomena ini dianggap sangat penting dan berharga. Hal lain yang menakjubkan adalah bahwa utusan dari berbagai bangsa datang untuk membawa nyala api ini ke negeri mereka. Mereka menyalakan lentera-lentera khusus, menyimpannya dalam wadah tertutup dan menjaganya selama perjalanan jauh. Semuanya demi menyampaikan berkat dari Yerusalem kepada umat di seluruh dunia. Dan begitulah nyala ini menjadi simbol dari terang Kristus yang hidup dan bangkit dibagikan kepada setiap bangsa-bangsa. Percaya atau tidak mungkin dari kita harus coba ke Yerusalem untuk merasakannya dan melihatnya secara langsung. Tetapi semangat yang bisa kita ambil dari fenomena ini adalah bahwa Kristus mati dan bangkit kembali dan dirayakan setiap tahun oleh seluruh umat Kristen dan sebagai lambang kemenangan kita atas dosa dan maut. Dan kebangkitan Kristus sebagai iman kita bahwa kita sebagai orang percaya juga akan mengalami hal yang sama pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya dan akan menganugerahkan kepada kita langit baru dan bumi baru. Demikian saudaraku, semoga hal ini menambah iman Anda untuk tetap setia kepada Kristus sebagai juru selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.